Kembali lagi bersama saya Arlista Hadi, pemirsa di Breaking News iNews, dan masih bersama saya Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung tahun 2011-2018. Prof, kita lanjutkan lagi, Prof, untuk Ya, perkara. silakan. Baik, untuk perkara ini saya masih belum move on ya, Prof ya. Ini saya masih membahas vonis Verdi Sambo kemarin. Ini Prof sempat menyampaikan bahwa untuk motif ini amat sangat disayangkan, tidak diuraikan oleh Ketua Majelis Hakim, tapi berdasarkan informasi ataupun artikel yang pernah saya baca seperti itu, Prof. Ini psikolog forensik ini sempat menyampaikan sebenarnya motifnya itu adalah tidak adanya pemerkosaan, karena pada saat awal laporan itu adalah pemerkosaan. Tidak adanya pemerkosaan, tidak mungkin ataupun kecil kemungkinan bawahan memperkosa atasan ataupun istri atasan. Yang ada adalah perselingkuhan. Nah, kalau misalkan untuk motif ini apakah bisa menjadi salah satu unsur majelis hakim memvonis mati dari Verdi Sambo? Bagaimana, Prof, menurut Anda? Kembali lagi, memang walaupun tidak ada hal-hal yang berkaitan tentang kejahatan seksual atau perlakuan kekerasan seksual atau perkosaan, bahkan bergeser kepada perselingkuhan, ini ada di tuntutan. Artinya ini yang diajukan oleh jaksa untuk sama-sama dibahas dalam penemuan jaksa itu. Nah, ini memang tidak mempengaruhi kalau orang berpaham bahwa motif tidak diperlukan, bukan bagian dari delik. It's okay. Itu dalam tataran keilmuan, ya, dalam doktriner, betul. Tapi ketika orang yang berdoktrin itu berada pada posisi pemutus perkara di tataran praktikal, praktis sebagai hakim, ini wajib untuk diuraikan. Kalau jaksa kurang jelas, kembalikan ke jaksa untuk diperjelas. Nah, ini maksud dari apa yang saya utarakan kemarin juga menghadapi tuatan dari psikolog. Nah, ini akan menjadi kenapa saya berbicara bukan sia-sia. Nanti pada appeal yang berikutnya, kalau ini di wilayah kerja saya yang lalu di Mahkamah Agung, akan menjadi satu pengertian yang sering disebut oleh Hakim Agung, onvoldoende matevier. Kurangnya saling menjadi paham keadilan itu, sehingga Mahkamah Agung di tingkat kasasi maupun PK mengadili sendiri. Nah, dalam mengadili sendiri bisa saja tetap seperti itu, bisa saja menjadi bertambah atau berkurang. Kalau hukuman mati nggak bisa bertambah lagi, tapi kalau di bawah mati kan bisa berkurang. Ini yang saya ingatkan kepada publik, jangan besar ekspektasi. Saya ikut bergembira kepada keluarga korban, ya, terpenuhi semua sakit hatinya dan ketidaksukaan dalam peristiwa ini. Saya ikut bergembira. Tetapi di sisi lain, sebagai orang yang berlatar belakang ilmu hukum yang masih eksis di masyarakat, walaupun bukan penegak hukum lagi, saya perlu pandangan saya ini diperhatikan. Dan ini manfaatnya juga bagi kalangan yang berbeda pada menurut saya. Bermanfaat, hati-hati loh. Ada onvoldoende. Ini harus disampaikan. Ada hakim agung yang tidak mau menyampaikan. Nggak perlu. Ya nggak perlu, terserah. Tapi ini hak yang sama-sama kita lalu. Dulu kan saya sama Pak Joko Sarloko ini satu majelis dulu. Memang kita sering berbeda pandang. Sangat sering. Karena ini yang saya katakan ini. Saya nggak mau ikut-ikutan suara banyak. Saya mau pendirian saya. Tapi ada dasarnya. Tetapi ada konsep yang saya gunakan. Seperti itu. Prof, tapi kalau menurut Prof, apa yang menyebabkan majelis hakim ini tidak menguraikan dari motif pembunuhan Yosua Huta Barat kemarin, Prof? Saya tidak tahu karena yang saya dengar langsung, saya tidak perlu baca seperti kehendak Hakim Agung lainnya mengomentari karena belum tahu putusannya. Saya mendengarkan hakim yang membacakan putusan itu mengatakan bahwa motif bukan bagian dari delik, sehingga kesampingkan. Nah, ini persoalannya boleh dikesampingkan dengan bilang ini doktriner. Di luar ada sebagian besar separuh itu tidak perlu motif, ada separuh yang memang perlu motif agar jelasnya terangnya persoalan ini. Silahkan. Tetapi sudah praktisi mencatat nasib orang ini wajib diuraikan. Ya. Kalau kecuali dia memang tidak tahu atau dia punya minat lain, itu harus diuraikan bahwa ini apa tadi yang disampaikan oleh psikolog, apa oleh suara publik atau oleh terdakwa sendiri atau penasihat hukumnya diuraikan. Sehingga tidak dikesampingkan begitu saja. Karena ini akan menjadi celah. Saya ini beri informasi kepada para pihak ini. Ada celah bagi nanti hakim di atas mengadili sendiri. Artinya apa? Membatalkan putusan sebelumnya. Ini hati-hati. Jadi saya mungkin tidak sukai, tapi saya memberikan yang apa yang ada.
Prof, celah yang tadi Prof sempat sampaikan selain majelis hakim yang menyampaikan motif bukan bagian dari delik, ini celah apa saja Prof dari pembacaan putusan kemarin Prof? Ada dua. Apa Prof? Ada dua. Karena hakim itu harus diamanatkan, harus nih, atau harusnya digaris nih, bukan wajib, harus kalimatnya. Mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis, dan kebenaran filosofis, kearifan. Yang satu, suara masyarakat sosiologis. Itu perlu diperhatikan. Gerakan-gerakan yang sifatnya keadaan sosial, saya hormati. Kecuali prejudice, yang maki-maki tidak jelas. Apa yang dikatakan dia, perkara yang nggak jelas, hukumnya nggak jelas. Ini dicari kebenarannya. Kebenaran sosiologis. Nah, kebenaran yuridis. Apakah kebenaran yuridis itu dipenuhi? Apakah orang teori hukum tidak mengatakan von Bury, von Braun, von Chris, Trigger mengatakan bahwa tidak ada dunia ini akibat tanpa sebab. Beberapa sebab juga menjadi bagian dari yang harus wajib sebagai sebuah teori kepastian. Harus ada sebab karena akibat orang mati, harus ada sebabnya apa ya dia mati. Nah seperti itu. Saya apresiasi kepada kuasa hukum dari korban ya, Kamarudin. Dia pernah membuka sedikit tapi, dan saya terdesak dalam seluruh forum, juga di Metro TV. Saya sebut saja TV-nya. Dia mengatakan, iya menjawab saya, maksudnya diduga ada motif, kejadian di lingkungan TNI itu seperti judi ilegal. Itu salah satu. Ada judi ilegal sehingga korban ini menguasai uang besar sekali. Ini bukan saya ya, ini ditetapkan oleh Kamarudin boleh cek kepada yang bersangkutan. Saya katakan apalagi itu didalami sebagai motif. Kalau itu motif, wah akan sangat bagus di dunia perubahan kepolisian. Nah ini tidak katanya, belum didalami. Ini maksud saya, sehingga saya itu harus bicara secara apa adanya, apa dasar hukumnya. Baik, sementara itu kalau misalkan untuk vonis mati sendiri, kalau secara pribadi Prof Gayus setuju atau tidak sih Prof? Saya harus tidak mengatakan setuju atau tidak setuju, itu sah. Ya, karena apa? Memang berencananya unsur berencana terpenuhi, mempersiapkan semua untuk melakukan satu tindakan yang mematikan orang. Itu saya setuju. Tidak pas-kosong terpenuhi. Tetapi nanti dulu. Untuk memenuhi itu kan saya kata ada motifnya yang harus seimbang, sejajar. Sekarang tiba-tiba orang merencanakan apa dong? Ada contoh kasus di NTT tahun yang lalu. Seorang wanita diperkosa oleh sepupunya, kemudian dia sakit hati. Cukup lama waktunya, jadi perencanaan cukup panjang membakar pisau. Ketika mau dicoba lagi, diperkosa lagi, karena ini masih anak-anak, masih 15 tahun, maka ditusuk matilah sepupunya itu. Dia dituduh didakwa dengan 340, tapi yang dia lakukan bukan itu. Di samping dia di bawah umur, juga berubah pasalnya 338. Artinya tidak berencana. Berencana waktu itu tidak menjadi ukuran hakim. Tetapi apa yang ada di hatinya, diluapkan ketika itu, nah ketika itu terus spontan. Jadi ini kajian-kajian keadilan. Seperti itu. Berbicara mengenai kajian adanya vonis mati, Prof, ini kan setelah majelis hakim memberikan vonis mati terhadap Ferdy Sambo, ini banyak sekali pro kontra mengenai vonis mati sendiri. Komnas HAM sempat menyampaikan dalam KUHP yang baru, ini hukum mati bukan lagi menjadi hukum pidana pokok dan berharap hukuman mati ke depannya ini bisa dihapuskan. Ini juga masih pro dan kontra, Prof. Kalau misalkan ke depannya nanti, misalkan ya Prof ya, hukuman mati dihapuskan, lantas untuk vonis mati yang sudah diberikan terhadap para terdakwa untuk kedepannya apakah nantinya akan diubah atau memang akan tetap dieksekusi hukuman mati, Prof? Saat ini pasal-pasal yang berkaitan tertentu dengan singgungan masyarakat sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita lihat hasilnya. Saya memandang dua hal. Kalau ini tetap seperti yang lama pada pasal itu, Mahkamah Konstitusi mengatakan ini relevan tetap dengan konstitusi, maka ya berlaku terus seperti hari ini, tidak ada perubahan. Tetapi kalau ini berubah seperti di banyak negara lainnya akan bisa berubah dari disebut sebagai ancaman hukuman bersyarat, maka hukuman mati ini akan turun kepada hukuman tertinggi di bawahnya. Berarti ini akan seumur hidup. Itu semua nanti 3 tahun kemudian. Masih diolah ya Prof ya? Ya. Sampai diuji hasil uji materi juga ada
jenjang waktu yang disiarkan di Ketok Palu kemarin untuk revisi KUHP 3 tahun kemudian baru berlaku. Baik, sementara itu Prof, ini mungkin kita agak visioner sedikit Prof. Kalau misalkan kemarin Sambo, Putri Chandrawati, hari ini Kuatmaruf dan Ricky Rizal, ini masih banyak masyarakat yang penasaran dan menanti hasil vonis dari Majelis Hakim terhadap Richard Eliezer. Kalau menurut Prof, dengan statusnya Eliezer sebagai justice kolaborator dengan tuntutan 12 tahun penjara, apakah memungkinkan nantinya Majelis Hakim itu akan meringankan dari tuntutan jaksa penuntut umum, Prof? Iya, saya harus terbuka di iNews ini. iNews TV ini pertama kali menyiarkan langsung pendapat saya ini. Di samping tulisan saya di beberapa media yang mungkin tidak ditangkap oleh publik di tingkat lini yang terendah ya. Saya mengatakan bahwa seorang terdakwa yang beban delik, dia punya beban delik, maka dia bisa menjadi JC. Kalau dia tidak ada beban delik, dia bukan JC. Nah, mensyarat harus terdakwa. Nah, di sini terdakwa yang sebagai pelaku langsung yang boleh. Oleh karena itu Jampidum mengatakan dalam rilisnya, Jampidum orang tertinggi di kejaksaan yang menangani soal kejahatan umum, pidana umum, mengatakan Eliezer ini seharusnya tidak masuk di JC, Anda langsung pelaku penembakan. Nah, ini saya tidak berdebat di sini. Nanti suara saya dianggap saya membela atau saya menyudutkan. Tidak, ya. Ini saya terbuka oleh iNews ini agar publik itu tahu apa itu JC. JC adalah orang yang bekerja sama, tetapi JC yang asal dari negara Amerika dalam konteks tindak pidana korupsi itu ditandakan dengan JC harus bisa mengembalikan kerugian keuangan negara semaksimal mungkin. Termasuk apa yang oleh JC yang terdakwa ini mengembalikan seluruhnya. Ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai manfaat seorang JC. Nah, kalau kita transplantasi atau adopsi ke hukum pidana umum di Indonesia, karena di tipikor Indonesia sering digunakan, juga sudah banyak ditolak karena tidak menghasilkan hasil yang diharapkan sebagai JC. Nah, mari kita berpikir itu. Saya tidak menjustifikasi apakah seorang Eliezer itu telah melakukan maksimal. Ini nanti hakim yang mengukur. Tapi itu ukurannya. Jangan dimusuhin lagi nih oleh social justice yang diselokan itu. Soal selokan saya bilang. Kalau social justice saya angkat topi dan itu wajib didukung. Karena dia menyuarakan pandangannya setara keadilan di masyarakat. Bukan straight justice. Berbicara mengenai tolak ukur dari justice kolaborator sendiri, Prof, ada tidak sih sejarah di hukum pidana Indonesia seperti itu jika dia justice kolaborator dan juga sekaligus eksekutor, apakah ada sejarahnya bahwa si justice kolaborator ini dibebaskan ataupun hukumannya mungkin dikurangi atau seperti apa, Prof? Saya mencontohkan kejahatan pidana, tapi masih ada tipikornya walaupun ada umumnya ya. Itu kasus iktp. Jadi seorang komentator tuh mesti tahu semua kasus yang berkaitan dia. Jadi kalau kita bicara di Pidum, itu lebih dari 5 yang saya perhatikan. Mohon maaf kalau saya titik untuk lihat lebih. Saya mengatakan Indonesia ini memang banyak ribuan yang meminta PJC. Tapi 200-an kira-kira yang diproses dan diakui. Itu seper-10 itu. Memang 2 ribuan. Tapi hanya 200-an yang saya baca. Mungkin saya hilaf. Nah, artinya apa? Contoh-contoh itu ada. Artinya ini bermasalah apa tidak. Yang ditolak hakim banyak dari 200 itu. Di tipikor yang terlalu banyak ya. Oleh karena itu, di kesempatan ini dan pernah saya kuatkan, Indonesia mesti mempunyai lembaga khusus untuk JC. Tidak melekat ke LPSK undang-undangnya. Kenapa? Di LPSK itu ada 4 lembaga yang berhak memberi JC. Dari penyidik itu bisa memberi hak JC. Dari JPU bisa. LPSK juga bisa. Yang mana pandangan yang sinkron perlu lembaga JC yang khusus. Ini saya usulkan ke DPR juga agar diwacanakan JC itu jangan melekat di LPSK. Kenapa LPSK tidak boleh melekat? Dia tidak menampung aspirasi terdakwa. Karena JC itu semua terdakwa. Dia hanya melindungi saksi dan korban, bukan terdakwa. Sementara JC ini terdakwa. Apakah layak masuk melekat di transplantasi ke lembaga yang tidak menangani itu? Ini pertanyaan saya. Walaupun JC juga bersaksi, tapi bukan saksi, dia terdakwa di semua negara yang terdakwa, baru bisa menjadi JC. Oleh karena itu, ini suatu pertama nih. Kasus pertama ya, Prof ya. Agar diperlukan lembaga khusus.
Baik, berarti sebenarnya ada kemungkinan dari status Richard Eliezer sebagai JC ini sebenarnya ada kemungkinan untuk dibebaskan atau tidak, Prof? Saya ingin Tadi konfirmasi. saya katakan ukurannya terserah hakim, ukurannya adalah manfaat. Apakah JC yang bernama Eliezer itu kalau kita kutip dari transparansi hukum sebelumnya ada manfaat mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin. Oke. Nah, apakah di perkara ini maksimal apa tidak kedudukan manfaat bagi seorang Eliezer itu terpulang pada lembaga peradilan terutama hakim nanti memutus. Tapi ini saya sampaikan, jangan saya dikata-katain ingin membela Eliezer, memusuhi Eliezer. Saya mengatakan apa sesungguhnya harus dipahami dengan baik. Jangan diberikan macam itu ekspektasi, harapan kosong, baik dari penasihat hukumnya maupun dari berbagai kalangan yang cuma ingin dipuji masyarakat. Jangan berikan yang benar dan itu benar. Jangan ekspektasi yang terlampau tinggi mengharapkan dengan segala macam upayanya, karena sebenarnya tidak seperti itu. Dan sidang ini tidak yang terakhir. Dan nanti ada paham-paham yang seperti saya cuatkan tadi. Apa manfaatnya? Baik, karena pasca pembacaan tuntutan Richard Eliezer 12 tahun, Prof, ini banyak sekali artikel yang memberitakan banyak ahli bahwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator harus diperhatikan, harus divonis bebas. Tapi ada juga para ahli yang menyatakan bahwa walaupun dirinya sebagai justice kolaborator, tapi dirinya adalah eksekutor, dirinya adalah yang menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini dari pro kontra berbagai artikel tentang tanggapan ataupun pendapat mereka tentang justice kolaborator ini sendiri. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi asumsi-asumsi publik, Prof. Mungkin bisa diluruskan, Prof. Sebenarnya peran dari justice kolaborator ini seberapa penting dan untuk vonisnya ini sebenarnya seperti apa tingkatan paling rendahnya ataupun paling tingginya, Prof. Persilakan, Prof. Jampidun, Jaksa Agung Muda Pidana Umum ya, bukan pidana khusus di Kejaksaan Agung itu mengatakan bahwa Eliezer itu pelaksana ya, saya nggak pakai eksekutor lah, nanti saya dinista lagi di live chatting itu dihujat saya seolah saya itu memusuhi, tidak. Tapi apa itu bagian dari apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Undang-undang LPSK memandang JC itu adalah orang yang akan diputus terendah. Terendah dari yang mana? Terendah dari yang satu level. Yang satu level apa? Kalau disebut sebagai dia pelaku, maka ini pasal 5 ayat 1 ke 1, yaitu pelaku yang menyuruh maupun yang ikut serta itu sama. Nah, ini kalau saya ngomong begini saya dimusuhin lagi nanti kalau dibaca ini ada yang dibuka. Akan saya dikatakan lagi, saya tidak peduli. Baik. Saya mengatakan apa itu saya. Baik. Saya sampaikan di sini. Baik. Bahwa JC itu bukan taken for granted. Ya, ingat itu, bukan Baik, taken Prof. for granted. Tidak segalanya. Ini ada syarat-syarat JC. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya bergabung bersama kami Breaking News iNews, Prof. Kita akan sama-sama memantau perjalanan sidang vonis pada hari ini dengan terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Salam sehat, Profesor. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.